beliau mengatakan bahwa saya yang siapa sih begitu. Justru 2 bulan ini adalah waktu untuk memperkenalkan pasangan ini kepada masyarakat. Bahkan Bang Ahok tadi malam juga mengatakan bahwa saya dari Tionghoa, kemudian juga hanya wakil bupati di Bangka Belitung begitu dan lain-lain dan lain-lain. Apakah faktor etnis ini juga berpengaruh cukup besar dalam meraih angka kemarin? Saya kira dengan sadar dimainkan oleh oleh pihak Jokowi, saya kira tidak. Oke. Tetapi dalam masyarakat itu sekarang ini sebenarnya sedang menumpuk mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat Jakarta, apalagi Jakarta sebagai etalase Indonesia, itu sedang menumpuk 3 kemuakan saya lihat. Pertama, kemuakan. Ya ampun. Kemuakan terhadap politik. Kotor, mereka lihat main-main semua ini orang-orang bukan ini. cuma jenuh lagi. Ya, nggak kemudian berkaitan dengan politik, kemuakan terhadap parpol dan politisi. Oke. Dan kemudian yang ketiga adalah kemuakan terhadap pihak-pihak yang memainkan isu SARA, isu primordial, apakah itu ras, agama, dan suku. Nah, saya kira kelompok Foke membuat kesalahan pada saat memunculkan atau menekankan kebetawian dan keislamannya, malah ke NU-annya. Nah, itu kesalahan besar. Karena dengan itu terus kelas menengah yang terdidik di Jakarta, no. Memilih untuk mundur dan menjauh. Iya, menjauh. We don't like that. Nah, kemudian mereka perlihatkan ketidaksukaan itu dalam pilihan. Nah, jangan lupa kalau dibanding dengan tahun 2007 ya, itu 2007. kelompok minoritas dari segi ras, agama, dan suku itu pada umumnya lari ke Foke, ya, karena mereka tidak mau berikan ke PKS yang menjagokan Adang. Tapi pada saat sekarang tidak. Yang semua dari Foke, dari Hidayat, semuanya mengusung Islam. Nah, kelompok minoritas ini kemana? Yang dari minoritas suku, agama, dan ras itu. Semuanya ke Jokowi. 21% yang dulunya tuh pergi ke Foke, sekarang pergi ke Jokowi. Nah, itu saya kira kesalahan strategis. Makanya mereka kaget kan, kelompok Foke itu. Ini di luar ekspektasi kita. Oh, mestinya kan kita nomor 1. Semua orang lembaga survei bilang kita nomor 1. Kok tiba-tiba begini? Nah, saya kira itu tidak memperhitungkan kelompok minoritas ini. Jadi sebenarnya dari pihak Jokowi tidak dengan sengaja memainkan. Tapi mereka diuntungkan. Ini, Pak Tamrin. Ya. Jokowi Ahok didukung 100% warga Tionghoa. Iya. Memang, mereka dulu kan mereka nggak mau kasih ke PKS. Nah, sekarang mereka lihat itu yang baik Foke maupun yang lain selalu memainkan isu agama, Islam, Betawi, suku. Saya berputra asli Betawi, saya Islam, saya NU. Nah, itu mereka tidak suka. Apa ingin mengatakan bahwa dari itu sebenarnya bumerang bagi Foke dan keuntungan bagi Jokowi tanpa memainkan isu itu. Oke. Masyarakat Jakarta mungkin melihat figur ya, tidak peduli dia latar belakangnya apa, yang penting figurnya ini bisa membawa Jakarta. Nah, sebenarnya ya, dalam 6 pasangan ini sangat jelas kok bedanya. Dengan cepat itu 6 pasang itu kita bisa tandai mana yang the good guys, mana yang the bad guys. Itu langsung kelihatan pada saat 6 pasang itu diumumkan. The good guys dari segi karakter ya, dan kedekatan kepada rakyat. Itu Faisal Basri dan Jokowi langsung mencolok. Bersahaja, kejelataan sebagai rakyat jelata. Jadi kalau Faisal Basri sama Jokowi naik turun bis, kelihatan bahwa dia naik turun bis itu nggak kagok gitu. Memang itu kendaraannya. Memang biasanya begitu gitu ya. Tapi lain beda kalau Foke naik turun bis, alah, yang naik jadi curiga malah gitu. Ini ada apa tiba-tiba terus masuk ke warung kopi, minum kopi sama-sama dengan rakyat. Bilang, dia kan mainannya di hotel. Kalau Jokowi sama Basri kan kelihatan spontan, alamiah. Itu rakyat suka. Itu rakyat suka. Jadi kedekatan dengan rakyat jelata itu yang memenangkan Jokowi saya kira. Mengejutkan, kemenangan pasangan Jokowi Ahok di pemilu kada Jakarta putaran pertama menjungkir balikan semua survei sebelumnya yang mengunggulkan pasangan Fokenara untuk memimpin ibu kota. Hasil quick count berbagai lembaga survei menunjukkan Jokowi di atas angin dengan 40% suara, mengungguli Foke yang hanya mendapatkan sekitar 30% suara saja. Fenomenal, kemenangan Jokowi jelas menunjukkan fakta bahwa warga Jakarta sudah terlalu lelah dengan kemacetan, banjir, mahalnya rasa aman, dan rindu dengan kehidupan yang lebih nyaman di ibu kota.
Faktor kesederhanaan dan apa adanya, prestasi selama menjadi wali kota Solo, dan faktor media darling dengan mobil SMK-nya semakin menambah pesona Jokowi di mata publik. Faktor Ahok dari etnis Cina bisa jadi juga menambah pundi-pundi suara dari minoritas yang selama ini terkesan acuh dengan proses politik di tanah air. Perpaduan kolaborasi PDIP dan Gerindra dengan personal branding pasangan yang dianggap bisa membawa perubahan Jakarta sungguh menarik para pemilih untuk mencoblos pasangan nomor urut 3 tersebut. Itulah pilihan warga ya. Pilihan warga DKI, pilihan satu putaran meta. Masyarakat DKI. Satu putaran meta. Dan menurut saya itulah kemenangan hati dan nurani. Karena memang kami tidak mempunyai amunisi seperti yang lain-lain yang besar, sehingga yang sekali lagi yang kami sampaikan inilah kemenangan hati nurani warga Jakarta. Nah, dengan ada 2 putaran ini juga sangat baik. Berarti ada kesempatan orang untuk mengenal kami lebih dalam. Yang tadinya kan hanya mengenal Jokowi, wali kota Solo, SMK, misalnya Ahok, hanya seorang bupati turunan Cina dari Bangka Belitung. Nah, karena orang tidak pernah dengar kan, tidak pernah tahu apa yang kami lakukan selama ini pada masyarakat. Menarik menunggu pertarungan di putaran kedua, karena Foke jelas tak sejengkal pun akan rela untuk melepas begitu saja singgasana kekuasaannya. Koalisi dinanti, suara milik calon-calon yang kalah ibarat gadis manis yang siap dipinang, kecuali suara Faisal Bim yang tegas menyatakan takkan menjual suaranya untuk calon manapun. Perjuangan masih panjang, Jokowi di atas angin, Foke akan curi-curi kesempatan dengan memaksimalkan semua lini kekuatannya sebagai incumbent. Mampukah Jokowi sukses sebagai pemimpin baru ibu kota? Atau jangan-jangan Jakarta masih saja berkumis? Kita tunggu hasilnya di putaran kedua nanti.